Allah sumber kuat. Bahkan seringkali kami Tuhan mengabaikan
Betapa luar biasanya Engkau berbelas kasih atas kami Tuhan. Betapa luar biasanya Engkau mengasihi, memberkati kami, memelihara kami, menopang kami, menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan cukup hari lepas hari. Terima kasih karena Tuhan selalu menjadi sumber berkat dalam kehidupan kami, sumber kekuatan dan pertolongan dalam kehidupan kami. Sehingga kami hari ini boleh ada sebagaimana kami ada di dalam hadirat Tuhan, baik kami umat-Mu yang ada dalam persekutuan di gereja ini maupun di rumah masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan memandang kami, memperhatikan kami. Terima kasih untuk setiap pujian, penyembahan, dan pengagungan yang kami boleh bawa di hadapan Tuhan. Terlebih Tuhan, inilah hati kami dan seluruh kehidupan kami. Kami ingin mempersembahkan yang menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan sebagai ibadah yang sejati di pemandangan Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan ampuni dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sebentar kebenaran firman-Mu diberitakan atas kami Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus menenangkan hati kami masing-masing, sehingga saat ini Tuhan, siapapun kami yang ada di tempat ini dan dimanapun kami berada, dalam situasi apapun, kami sungguh-sungguh siap untuk menerima lawatan firman-Mu. Tuhan, lawati kami sesuai dengan kemurahan. Kuasa firman-Mu akan memberkati kami semua. Demikian hamba, biarlah jadi kehendak-Mu dalam pemberitaan saat ini. Segala sesuatu yang bisa menjadi penghambat untuk kami menerima firman-Mu apapun itu, kami menolaknya di dalam nama Yesus, dan kami mempersilakan Engkau Tuhan yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama mari katakan amin. Di nama Tuhan. Silakan duduk kasih Allah. Shalom kasih Allah. Sekali lagi lebih dekat kita ya. Shalom kasih Allah. Puji nama Tuhan. Kita mau ucap syukur kepada Tuhan di hari ini, hari pertama saya ada di sini, gitu ya, di ibadah. Ini kan kemarin gantian, sekarang suami saya ada di rumah. Kasih Allah, kita mau ucap syukur kepada Tuhan kalau di tengah situasi dan kondisi yang ada, mungkin ada di banyak saudara-saudara seiman kita yang belum bisa menikmati persekutuan tatap muka beribadah bersama-sama di satu tempat. Tapi hari ini, hari yang kedua, kita boleh melakukannya, dan terima kasih untuk yang sudah terus melakukan protokol kesehatan, gitu ya. Seperti iklan maskermu melindungi aku, maskerku melindungi kamu. Semoga semuanya itu akan menjadi kebiasaan yang baru, karena kita tidak tahu situasi dan kondisi seperti ini akan berjalan seberapa lama lagi. Tetapi mari kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang terus berdoa untuk bangsa dan negara kita. Amin ya Allah. Supaya segala sesuatu boleh dipulihkan. Kalau COVID-19 ini pulih, gitu ya, kan ada begitu banyak kehidupan yang dipulihkan ya, proses kehidupan yang dipulihkan, kehidupan ekonomi yang semakin lebih baik, gitu ya. Tapi apapun, saya percaya bahwa selama pandemi COVID-19 dengan segala situasi yang ada, kita semua tetap diberkati dan kasih Allah. Tetap diberkati kan? Cukup kan setiap hari? Cukup nggak? Cukup kan setiap hari? Itu luar biasanya kita sebagai anak Tuhan. Firman Tuhan berkata di luar boleh terjadi kekeringan, tetapi setiap anak Tuhan memiliki pemelihara yang luar biasa dan dipelihara secara luar biasa. Tuhan katakan kepada kita, berkat Tuhan itu selalu cukup buat kita. Dan biarlah kita terus bersyukur untuk situasi dan kondisi kita ya. Makan masih tetap kenyang ya. Amin kan? Masih tetap kenyang kan? Walaupun kemarin mungkin daging sapi, sekarang jadi daging ayam, tetap aja daging, gitu ya. Kalau kemarin daging ayam, sekarang tahu tempe, tetap aja makan kenyang ya. Kalau kemarin berasnya 15.000 per kilo, sekarang 8.500, tetap kenyang kan? Bener ya? Artinya apa? Semuanya cukup Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Maka mari kita terus memuji Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita semuanya. Kasih Allah, amin ya. Kasih Allah, hari ini kita akan sama-sama menikmati firman Tuhan. Saya percaya, saya tahu saya dibatasi oleh waktu, jadi saya akan bawa perenungan firman Tuhan hari ini cepat untuk kita semua. Dan saya berdoa Roh Kudus akan menolong kita untuk memperhatikan dengan baik kebenaran firman Tuhan, sehingga dari awal pemberitaan firman kekasih Allah dan saya sudah mendapat bagian berkat untuk kita semuanya. Amin. Tema kita untuk satu bulan ini adalah pelayanan, hobi, dan waktu luang. Dan saya hari ini membawa kita kepada satu perkenalan sederhana untuk kita semua, yaitu tanggung jawab terhadap waktu. Sekali lagi, tanggung jawab terhadap waktu. Kebenaran firman Tuhan akan kita renungkan sama-sama dari Kolose pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Kolose pasal yang ke-4
itu. Saya mau mulai dari ayat 2 kekasih Allah, ayat 3 nanti ayat terakhir kita baca bersama-sama. Kolose pasal 4 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Sama-sama, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Perhatian kita pada pagi hari ini di satu ayat yang kelima kita akan baca sama-sama kekasih Allah. Kolose pasal 4 ayat yang kelima, 3, 2, 1. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Amin. Firman Tuhan hari ini kita renungkan bersama-sama dari Kolose pasal 2 ayat pasal 4 ayat 2 sampai 6. Fokus kita di ayat yang kelima, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Kekasih Allah, pelayanan, hobi dan waktu luang memiliki persamaan, yaitu ketiganya berada dalam satu dimensi waktu. Tetapi kekasih Allah, pelayanan, hobi dan waktu luang ketika dikerjakan berdampak berbeda, baik kepada pribadi yang melakukannya maupun orang-orang yang ada di sekitar pribadi yang melakukannya. Jadi kekasih Allah, baik pelayanan, hobi dan waktu luang itu sama-sama ada dikerjakan dalam satu dimensi waktu. Nah kekasih Allah, di masa pandemi ini, di mana seolah-olah kita punya banyak waktu luang karena banyaknya hal yang dilakukan di rumah, pembelajaran juga PJJ kekasih Allah, banyak juga pekerjaan yang dilakukan di rumah gitu ya. Melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita akan bersama-sama mendengar. Sekali lagi, kita akan bersama-sama mendengar dan mendengarkan. Karena tidak semua orang yang bisa mendengar adalah orang yang mendengarkan. Benar ya? Tidak semua orang yang bisa mendengar itu mau mendengarkan. Jadi saya berharap hari ini setiap kita yang ada di dalam mendengar pemberitaan firman Tuhan adalah orang-orang pribadi-pribadi yang mau mendengar dan mendengarkan dengan baik bagaimana pengajaran firman Tuhan untuk kita semua. Karena itu kekasih Allah, mari kita bersama-sama meminta Roh Kudus, karena saya percaya hanya Roh Kudus yang akan menolong kita, dan hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita untuk menjadi pribadi yang mau mendengar dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sehingga kita bisa diberkati hari ini. Amin. Kolose pasal 4 ayat 5 kekasih Allah mengajarkan kepada kita, sekali lagi saya bacakan untuk kita semua. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita mesti bertanggung jawab dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Hal yang harus kita kerjakan berdasarkan Kolose 4 ayat 5 yaitu kekasih Allah. Yang pertama, Allah mau kita adalah umat-umat Tuhan yang sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita setiap hari, setiap saat, hidup dengan penuh hikmat terhadap orang luar. Sekali lagi, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita, mengajarkan kepada kita dalam kehidupan kita, dalam mempergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan kasih, Tuhan beri dalam kehidupan kita. Kita yang adalah pribadi-pribadi yang di dalam hidup kita ada Roh Kudus yang bekerja buat kita semua. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita supaya kita hidup dengan penuh hikmat terhadap orang luar. Orang luar itu siapa? Orang-orang yang ada di luar tubuh kita, bisa saja pasangan hidup kita, keturunan kita, siapapun, tetangga kita, sahabat, tetangga kerja atau siapapun. Tetapi secara karena apa? Sesungguhnya kita tahu siapapun orang-orang yang tidak seperti kita, yang ada bersama dalam kehidupan kita, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya apa? Bahwa hidup kita ini dipilih oleh Allah, ditentukan oleh Allah supaya hidup dengan hikmat terhadap luar, karena kita ini
adalah saksi Kristus. Kekasih Allah yang dimaksud adalah hidup kita ini dilihat. Kekasih Allah sekali lagi, hidup kita ini dilihat, hidup kita ini diselidiki oleh orang lain, dan hidup kita ini dinilai oleh orang lain. Entah orang lain itu melihat kita secara sepintas, atau sepintas karena hanya papasan, atau sepintas karena hanya ada di satu angkot yang sama, satu gerbong kereta yang sama, di satu perjalanan yang sama, atau dengan ujung mata atau apa ya namanya ya, kadang-kadang maaf kekasih Allah kenapa kebiasaan gini ya, kita suka ngelirik orang kan ya, ngelirik, tapi yang dilirik dari ujung kepala sampai ujung kaki, kemudian kita berani menilai orang lain ya. Kemudian kekasih Allah, entah itu juga ketika kita dilihat, diselidiki atau dinilai oleh orang lain dengan sepenuh hati. Karena itu kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita semua kekasih Allah, kita diajar untuk menyadari dengan benar bahwa kita harus bijak di dalam hidup ini. Sekali lagi, bahwa kita harus bijak dalam hidup ini, bijak dalam memilih, bijak dalam memilah, dan bijak dalam memutuskan atas apa yang kita rasa layak dan kita rasa pantas untuk dikatakan, untuk kita perbuat. Karena semuanya itu adalah sebuah bentuk kedewasaan dalam berpikir yang kita tunjukkan kepada orang lain. Artinya sederhana. Ketika orang mendengar kita berkata, ketika orang melihat kita bersikap, maka orang bisa menilai seberapa dewasa hidup kita, hidup pribadi kita, seberapa dewasa kita mengelola kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Dan itu mau tidak mau kekasih Allah pasti akan orang lihat, orang selidiki, orang nilai dalam hidup kita. Kita tidak bisa menolak orang lain menilai kita. Kita tidak bisa menolak orang lain menyelidiki hidup kita. Kita tidak bisa menolak orang lain melihat hidup kita. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mari kita persiapkan diri dengan baik ketika dinilai, diselidiki, dan dilihat oleh orang lain. Itu tanggung jawab kita sebagai anak-anak kepunyaan Tuhan. Karena itu kekasih Allah, kalau kita tahu bahwa apa yang kita katakan, kita lakukan akan berdampak, baiklah baik untuk hidup kita ataupun sesama kita, lebih-lebih akan berdampak kepada orang luar yang ada di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama membangun diri menjadi satu pribadi yang lemah lembut untuk mau menilai diri kita masing-masing. Karena kalau kita berani menilai diri kita masing-masing dengan jujur, kita pasti akan berlomba-lomba untuk memperbaiki apa yang sudah baik, gitu ya, menambah baik apa yang sudah baik, mengurangi apa yang kelihatannya kurang baik. Kalau boleh meninggalkan itu dalam pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kekasih Allah, kebenaran firman Tuhan 1 Petrus pasal 3 ayat 15 berbicara kepada kita demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Anda seru di situ. Sekali lagi, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Lanjutan firman Tuhan katakan gini, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kita tidak bisa menolak orang lain meminta pertanggungjawaban hidup keimanan kita kepada Tuhan. Ya, kita tidak bisa menolak. Karena memang orang akan mencari segala sesuatu dalam kehidupan kita yang berhubungan dengan iman kita kepada Tuhan. Dalam segi apapun, ketika kita dalam keadaan baik, orang juga pengen tahu bagaimana kita menyikapi keadaan baik kita. Apalagi dalam keadaan suka, orang pasti juga akan pengen tahu bagaimana kita menyikapi kehidupan kita. Orang pasti akan melihat itu, orang akan memilah itu. Dan kalau kedapatan kita sama dengan orang-orang yang tidak memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan berkata apa bedanya? Katanya punya pengharapan dalam Kristus, dalam kesusahan tetap bersungut-sungut, dalam kesusahan hilang pengharapan, dalam kesusahan negatif tinggi kepada sesama, apalagi kepada Tuhan, apa bedanya? Sekali
kita tunjukkan di dalam seluruh kehidupan kita. Sekali lagi kasih Allah, hidup kita dilihat, hidup kita diselidiki, hidup kita dinilai oleh orang lain. Tanggung jawab kita adalah ketika orang lain menyelidiki hidup kita, ketika orang lain menilai hidup kita, ketika orang lain melihat hidup kita, mari berjuang supaya apa yang mereka selidiki, apa yang mereka lihat, apa yang mereka nilai, semuanya kedapatan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin kasih Allah. Gak mudah, tapi bersama dengan Allah Roh Kudus, bersama dengan Tuhan kita sanggup. Memang melalui proses, dan prosesnya tidak gampang, tetapi mari kita belajar setia dalam proses kita. Juga dalam Kolose pasal 4 ayat 6 firman Tuhan berkata kepada kita semua, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jangan bersembunyi di balik ini hidupmu, ini hidup gua, bukan hidup lo. Gue makan dengan minta lu gitu. Ya, benar ya? Kadang orang berdiri di situ ketika orang menilai hidup kita. Ini hidup gua makan juga nggak minta lu gitu. Aku makan nggak minta kamu kok, aku cara makan cari makan sendiri. Tapi kekasih Allah, saya mau bilang kebenaran firman Tuhan berbicara kepada kita ketika kita memiliki Yesus dalam kehidupan kita. Orang memiliki, malah orang lain kekasih Allah akan memiliki kepentingan yang sangat besar untuk menilai hidup kita. Sekali lagi, ketika kita memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, ketika kita berkata bahwa kita adalah umat pilihan Allah, orang memiliki kepentingan yang sangat besar untuk menilai hidup kita. Ya, orang memiliki kepentingan yang sangat besar untuk menilai hidup kita. Jadi kita tidak bisa bilang bahwa ini hidup gua, makan gue cari sendiri gitu ya, nggak bisa begitu. Mau nggak mau tidak bisa seperti itu, gitu ya. Kita mau, kita suka nggak suka, kita memang nggak bisa seperti itu. Jadi kekasih Allah, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita, mari waktu yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, mari pergunakan untuk hidup dengan penuh hikmat terhadap orang luar. Karena apa? Hidup kita ini dinilai, hidup kita ini diselidiki, hidup kita ini dilihat oleh orang lain. Kita berjuang bersama-sama, semoga kita tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain. Karena firman Tuhan berkata, celakalah orang yang menjadi batu sandungan. Kepada yang dipantas, dikalungkan batu kilangan, dicemplungkan ke dalam laut. Saya rasa kita semua nggak suka itu. Firman Allah kekasih Allah, bahwa kita memiliki tanggung jawab yang besar karena kita ini umat kepunyaan Allah sendiri. Seringkali bagaimana kita hidup sebagai umat percaya kepada Tuhan Yesus itu berdampak pada bagaimana orang akan menerima atau menolak Kristus dalam hidup mereka. Sekali lagi kata ganti ya. Kalau ajaran Kristus itu apa? Luar biasa. Kalau pengikut Kristus ikut ajaran itu, gak mustahil India itu akan menjadi umat kepunyaan Allah. Sayangnya tidak. Jadi sekali lagi kasih Allah, hidup kita ini dilihat, hidup kita ini dinilai, hidup kita ini diselidiki oleh orang lain. Mari berjuang bersama dengan Kristus. Karena sesungguhnya selagi kesempatan ini masih ada, keputusan untuk berjuang dalam pengiringan kita kepada Tuhan harus kita kerjakan setiap waktu. Yang kedua, kekasih Allah. Dari Kolose pasal 4 ayat 5 kita belajar kedua, yaitu mempergunakan waktu hidup dalam hikmat. Firman Tuhan katakan kepada kita semua, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Itu yang pertama tadi kasih Allah. Yang kedua, pergunakanlah waktu yang ada. Yang kedua, firman Tuhan ajarkan kepada kita bagaimana mempergunakan waktu hidup kita dalam hikmat. Banyak hal bisa kita lakukan dalam mempergunakan waktu, kekasih Allah. Dan sesungguhnya bagaimana cara seseorang menggunakan waktu dalam hidupnya adalah sebuah gambaran kebijakan seseorang dalam berpikir dan dalam
memberikan pengajaran untuk mempergunakan waktu yang ada. Apa kata firman Tuhan? Bagaimana kita mempergunakan waktu yang ada? Tetapi dalam Kolose pasal 4 firman Tuhan ajarkan kepada kita di ayat yang kedua, bertekunlah dalam doa. Berdoa itu perlu ditekuni, kekasih Allah. Karena seringkali pokok doa kita perlu banyak waktu sampai kita mendapat jawaban dari Tuhan. Sekali lagi, berdoa perlu ditekuni. Karena seringkali pokok doa yang kita bawa kepada Tuhan memerlukan banyak waktu sampai kita mendapat jawaban. Dalam bertekun dalam doa, kita harus berjuang agar pengharapan kita, kekasih Allah, agar pengharapan kita tidak mudah patah, tidak mudah berhenti, tidak mudah patah semangat untuk berdoa, sehingga kita tetap memiliki ketekunan dan kesetiaan sampai waktu Tuhan menjawab doa. Seringkali kekasih Allah, doa dan pergumulan kita kan diuji oleh apa? Diuji oleh waktu, gitu ya, diuji oleh waktu. Sekali lagi saya pernah, tapi sedikit, sekian detik saya bilang. Bagaimana kalau saya bisa bersungut-sungut bandingin Daniel dengan tetangga sebelah? Tetangga sebelah kena stroke sudah cukup, usianya cukup, tapi 3 bulan dia bisa berjalan. Adik saya sampai dengan hari ini udah sampai tahun yang kelima. Bicara belum bisa, jalan belum bisa. Semua masih dilakukan di atas tempat tidur. Dan saya selalu bilang, inilah pembelajaran bagaimana saya dan keluarga saya bertekun. Karena saya belum menemukan jawabannya, entah itu dijawab nanti, tidak atau iya. Saya mesti bertekun. Doa kita seringkali diuji oleh waktu. Dan dalam pengujian waktu itu, seringkali kita juga bisa melihat doa orang lain. Tuhan sama-sama stroke. Dia tetap udah tua, 3 bulan kelar. Padahal permasalahannya hampir sama dengan adik saya Daniel. Adik saya ini udah tahun yang kelima, kalau nggak salah ini sudah 4 tahun 8-9 bulan. Belum bisa ngapa-ngapain, jalan belum, ngomong juga masih 4 kata, gitu kan? Ya kan? Tapi kasih Allah, mari saya dan kekasih Allah mungkin punya pokok doa masing-masing yang dibawa kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, mari kita untuk bertekun. Karena setiap doa ada jawabannya. Amin, kasih Allah. Setiap doa ada jawabannya. Jawabannya ada 3, boleh iya, boleh tidak, atau tunggu sebentar. Tunggu dalam waktunya Tuhan. Mazmur 138 ayat 1-3 saya bacakan untuk kita semua, kekasih Allah. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Ayat 3, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku, engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Kekasih Allah, kalau kita terus berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, kita terus bawa pengharapan mula-mula kita kepada Tuhan, pada saat kita membawa pergumulan kita kepada Tuhan sampai terus menjalani waktu dalam pergumulan yang sama, saya percaya bahwa Tuhan akan memberi kekuatan kita setiap hari untuk terus memiliki pengharapan yang jelas, jangan hilang harapan. Kadang-kadang hilang harapan itu kekasih Allah atau tidak lagi mampu bertekun itu berkata gini, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau penyembuh adikku. Itu hari yang utama. Hari yang ke katakanlah bulan yang kelima, Tuhan, aku percaya Engkau penyembuhku. 4 tahun kemudian, Tuhan, aku tahu Engkau bahwa apa yang Engkau lakukan pasti yang terbaik. Tahun yang kelima, Tuhan, Kau maha tahu, gitu. Ya kan? Allah yang maha meneliti hati kita masing-masing. Ketika kita ada di dalam pergumulan kita kepada Tuhan. Banyak anak Tuhan suka beralih ke Tuhan maha tahu, maka bertekun dalam doanya menjadi berkurang dan itu dijadikan sebuah pembenaran. Jangan terjebak di situ ya kekasih Allah. Jangan terjebak pada kata Allah maha tahu. Makanya berdoanya sudah mulai lagi tidak menyala-nyala pengharapannya di dalam Tuhan.
Belajarlah siap untuk setiap jawaban doa, ya kan? Belajarlah siap untuk jawaban doa, karena banyak anak Tuhan hanya siap untuk satu jawaban dari Tuhan, yaitu jawaban iya. Benar ya? Terlalu banyak anak Tuhan hanya siap untuk mendengar jawaban iya dari Tuhan, sementara tunggu dan tidak pernah siap. Kekasihlah, ketika kita mampu bersyukur, ketika kita mampu membangun harapan kita terus-menerus di hadapan Tuhan, percayalah ada satu waktu yang terbaik daripada Tuhan untuk memberikan kelegaan kepada jiwa kita. Yang kedua, kekasihlah, kita belajar sama-sama, isilah waktu kita dengan ucapan syukur apapun keadaan kita. Karena bersyukur tidak saja hanya dalam keadaan baik, tetapi dalam segala keadaan, sekalipun keadaan kurang baik menurut kita pun harus bersyukur. Efesus 5 ayat 20 berkata kepada kita semua, ucaplah syukur senantiasa untuk segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kekasihlah, ketika kita mampu bersyukur atas keadaan apapun, itu akan membuat kita sehat dan itu akan membuat kita bahagia. Benar nggak? Karena seringkali ketidakmampuan kita untuk bersyukur terhadap keadaan yang ada pada kita mempengaruhi kesehatan jasmani kita, dan kita akan merasa kehilangan rasa bahagia. Benar ya? Seringkali kita batuk, pilek, flu, nggak bisa tidur, masuk angin, pada akhirnya asam lambung naik, kena emah. Seringkali itu karena jatuhnya kita memiliki pikiran yang terlalu berat kepada permasalahan kita. Seringkali kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya percaya kau bekerja, saya serahkan semuanya, tetapi nggak bisa tidur tetap. Ya, makan nggak teratur, jatuhnya seperti itu. Ya, benar ya? Ketidakmampuan kita untuk bersyukur seringkali mempengaruhi kesehatan kita. Jadi kasih Allah, mari kita belajar bersyukur supaya nafas kita juga lega dalam keadaan sesuatu. Sekarang kita kemana-mana mesti pakai masker. Kalau kita nggak lega, pikiran dan perasaan kita tambah nyesek. Benar tidak? Saya kalau pakai masker masih suka nyuri-nyuri. Maaf ya, walaupun ini ada yang bilang suka nyuri-nyuri juga sedikit gitu ya. Ambil nafas dulu ditutup lagi, ambil nafas dulu ditutup lagi gitu ya. Apalagi kalau naik tangga ke sekolah itu, aduh habis itu enggak. Jadi kekasihlah, hari ini kita mau belajar sama-sama. Kalau kita mau sehat, mari kita bersyukur. Ya, mari kita bersyukur. Yang ketiga, kekasih Allah, kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Belajarlah untuk bersafaat. Artinya, mari kita berdoa untuk orang lain. Kasihlah, bersyafaat atau berdoa untuk orang lain itu membuktikan bahwa kita bisa mengembangkan kasih yang ada dalam hidup kita. Kasih dan iman yang kita kerjakan secara tersembunyi, kan kita kalau berdoa soal orang lain kita nggak teriak-teriak ya, kekasih Allah. Tersembunyi, tetapi mungkin ini bahkan akan membuat orang lain tertolong di dalam hidupnya. Kan berdoa syafaat sendirian ya. Urusan kita dengan Tuhan, kita mau doain siapapun kita nggak mungkin kan. Pak Gunawan, tadi malam saya doain Bapak dok, kan nggak bilang-bilang gitu ya. Tapi siapa tahu dalam doa yang tersembunyi secara khusus kita berdoa buat orang lain, tidak melulu fokus pada kita sendiri. Siapa yang kita sebut namanya, siapa yang kita doakan, meskipun mungkin hanya sebaik doa atau beberapa kalimat dalam doa, Tuhan turun tangan pada orang itu dan orang itu tertolong. Orang itu mungkin nggak tahu kita berdoa, tetapi Tuhan tahu ada hati yang bertelut di hadapan Tuhan sehingga orang itu tertolong. Betapa bahagianya kita bisa menjadi bagian itu. Sekalipun orang nggak tahu, sekalipun orang itu nggak tahu bahwa kita berdoa. Tapi kekasih Allah, mari kita mau belajar bersafaat buat orang lain. Belajar mengembangkan kasih, belajar mengembangkan fokus yang biasa berdoa untuk diri sendiri. Kita coba mengembangkannya, meluaskannya menjadi bolehlah berdoa untuk orang lain. Sekalipun mungkin itu cuma satu orang dengan sedikit bahasa yang kita bawa kepada Tuhan,
Tetapi ketika iman itu Tuhan lihat dalam hidupnya dan menggerakkan hati Tuhan berbelas kasihan kepada orang yang kita doakan, kemudian satu kali kelak kita lihat orang itu tertolong. Gak apa-apa sih, cuma di sudut hati kita bilang, terima kasih Tuhan, Tuhan jawab doaku, sekalipun orang itu nggak tahu kalau aku berdoa buat dia. Itu adalah sesuatu yang sebenarnya sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Mau kasih Allah kita mulai bersahabat dengan orang lain? Gak ada yang jawab. Bagaimana kasih Allah? Karena saya mau bilang, siapa tahu doa kekasih Allah yang sedikit itu justru membuat Tuhan berbelas kasihan kepada orang yang kita doakan dan orang itu tertolong. Gak masalah orang itu gak tahu kalau kita berdoa, tapi kita bisa bersyukur kalau orang itu tertolong. Amin kasih Allah. Firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita, mari kita belajar. Mari kita belajar mempergunakan waktu dengan rasa tanggung jawab, mempergunakan waktu untuk bertekun dalam doa, mempergunakan waktu untuk mengucap syukur kepada Tuhan, menggunakan waktu untuk belajar menjadi pribadi yang bersyafaat di hadapan Tuhan. Belajar menggunakan waktu dengan baik, karena sesungguhnya kehidupan kita dilihat oleh orang lain. Berbahagialah orang yang tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain. Mari kita belajar, boleh menjadikan situasi dan kondisi hari ini menjadi sebuah pembelajaran supaya saya dan kekasih Allah menggunakan waktu yang ada sebaik mungkin. Tuhan memberi kesempatan, memberi waktu kepada kita. Waktu ini akan bermakna atau enggak, atau akan lalu begitu saja atau tidak, itu semua tergantung kepada kita semua. Tetapi kebenaran firman Tuhan hari ini sudah mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan di tengah waktu yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang kita terima hari ini. Sebelum saya mengakhiri di dalam ibadah doa dan penutup, saya akan bawa kita kepada doa sapaan dan doa persembahan yang akan kita persembahkan nanti di hadapan Tuhan. Tuhan yang memperhatikan kekasih Allah semuanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pembelajaran firman Tuhan hari ini, supaya kami hidup dalam hikmat di antara orang-orang yang belum percaya dan belum mengenal Engkau. Entah itu pribadi-pribadi yang belum percaya Engkau itu ada di dalam keluarga kami, ada di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kami, tengah-tengah lingkungan kami bergaul. Tuhan, beri kami kuasa dan kendali-Mu atas kehidupan kami. Beri kami kebijakan yang berasal daripada Tuhan, supaya kami boleh memiliki hikmat dalam kami memilah, memilih, memutuskan apa yang kami katakan, apa yang kami kerjakan, sehingga kami tidak menjadi batu sandungan, tetapi kali ini boleh menjadi berkat. Ajar kami Tuhan, boleh mempergunakan waktu yang Tuhan beri untuk memiliki kesempatan bersyafaat buat orang-orang di sekitar kami. Ajar kami terus bersyukur terhadap segala sesuatu yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Ajar kami bertekun dalam doa kami kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan, seringkali kalau doa kami teruji oleh waktu, ketekunan kami mulai pudar, ketekunan kami, kegairahan kami dalam doa mulai pudar. Karena itu Tuhan Yesus, tolong kami, Allah Roh Kudus, teguhkan dan kuatkan kami, supaya apapun dan seberapa banyak pun pergumulan kami dan waktu yang harus kami jalani sampai Tuhan menjawab kami tetap bertekun, kami tetap setia. Terima kasih Tuhan. Hari ini di hadapan Tuhan, entah itu umat Tuhan yang ada di dalam rumah ibadah ini maupun di rumah masing-masing, Kau menyelidiki masing-masing Tuhan, Kau menyelidiki satu persatu. Jika ada kesukaran, jika ada pergumulan, mari Tuhan yang membuka jalan, mari Tuhan yang memberi kekuatan, mari Tuhan yang membakar roh kami untuk terus memiliki pengharapan yang teguh kepada Tuhan, sampai Tuhan membuka jalan itu bagi kami semua. Jika ada yang sakit, Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan. Tuhan buka jalan bagi usaha pekerjaan saat ini Tuhan. Tuhan yang mencukupkan seluruh kebutuhan hari lepas hari. Kami percaya Tuhan, jika ada anak-anak Tuhan yang menghadapi meja kosong, Tuhan Kau Allah sumber berkat Kau yang mencukupkan dan menyediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Tuhan Yesus, Kau jauh menyelidiki masing-masing di dalam hati umat Tuhan saat ini. Apapun pengharapan yang dibawa kepada Tuhan, apapun itu Tuhan, Dialah Tuhan yang mengetahuinya, Tuhan yang menjangkau, Tuhan yang menyediakan, dan Tuhan membuka jalan. Terima kasih Tuhan untuk semua, terpujilah nama-Mu. Tuhan juga terima kasih untuk setiap berkat-berkat yang kami terus terima daripada Tuhan. Tuhan, berkatilah persembahan yang kami bawa kepada Tuhan. Persembahan syukur kami, mungkin persembahan perpuluhan kami, atau apapun itu, biarlah Tuhan yang menyucikan, menguduskan persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kau kembalikan dengan berkat-berkat baru kepada setiap umat-Mu Tuhan. Berkat-berkat yang membawa kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Jauhkan sungut-sungut dari hati kami Tuhan, ketika kami membawa korban syukur kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami akan mengasihi dan memberkati kami semua. Terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami dalam pelayanan tempat lain. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kau memberkati bangsa kami dalam persatuan kesatuan. Kau memberkati bangsa kami dalam sisi ekonomi, keamanan bangsa kami. Tuhan memberkati seluruh aspek dari bangsa kami. Tuhan memberkati hikmat-Mu atas para pemimpin kami Tuhan. Berkati warga masyarakat Indonesia supaya mereka yang sampai saat ini kurang sadar untuk menjaga protokol kesehatan, mereka sungguh-sungguh mau melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, mulailah dari setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Kasih Allah, mari kita sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami segera mengakhiri persekutuan kami di pagi ini Tuhan. Dan kami akan pulang ke dalam keluarga kami masing-masing, ke lingkungan kami masing-masing, ke dalam pekerjaan kami, ke dalam seluruh aktivitas kami di dalam kemurahan Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan memberkati, menyertai kami semua, memberikan sukacita, damai sejahtera, menolong kami terus mengerjakan iman kami di hadapan Tuhan dan menghasilkan buah-buah sesuai pertobatan kami kepada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang kali yang kedua, ketika Tuhan memanggil kami, kami kedapatan setia dan sudah mengerjakan buah-buah iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, kita naikkan pujian terima kasih Yesus.